Businessman Opinion. Mitra bisnis, kalangan buruh demo memprotes penetapan UMP Jakarta yang dinilai terlalu rendah. Mereka meminta UMP Jakarta dinaikkan menjadi 5,89 juta rupiah dari yang ditetapkan sebelumnya sebesar 5,7 juta rupiah. Nah, apa komentar Anda mengenai permintaan kenaikan UMP yang sudah ditentukan oleh Gubernur Pramono Anung ini? Di 02150918877, live TikTok Pas FM Radio Bisnis atau WhatsApp call di 0816924924. Kan pemerintah kita ini kan dikit-dikit aturannya standar internasional. Ya enggak? Bahan bakar standar internasional kita ikutin. Semuanya kita pakai standar internasional, ini itu semuanya kan. Kenapa tenaga kerja kita tidak diikutsertakan standar internasional juga? Ya enggak? Iya. Segelintir manusia mengelola negara ini, waduh, berlimpah ruah mereka punya pendapatan. Berlimpah ruah mereka punya pendapatan yang digaji oleh rakyatnya. Ya kan? Iya. Mungkin itu yang digaji oleh rakyatnya. Yang diselip-selipin dengan mengatasnamakan dengan mengatasnamakan ini itu lain lagi pendapatan negara kan. Jadi berlipat ganda segelintir manusia yang mengelola negara ini pendapatannya dibandingkan dengan tenaga kerja kita yang sekarang ini. Kalau dibilang 5 juta kecil lah untuk sekarang ini acuannya, Mbak. Makan 100.000 itu sekarang itu udah kayak 10.000. Kita bawa jauh aja udah habis 100.000 aja. Iya. Jadi bagaimana kalau segelintir manusia yang mengelola negara ini diturunkan gaji mereka? Kalau begini-begini saja ya terus-terusan saja ini. Buruh juga akan demo terus. Ya enggak? Iya. Jadi apalagi segelintir manusia yang mengelola negara ini yang kita lihat juga nggak pada tempatnya mereka ini. Ada yang cuma jalan-jalan aja nggak ngerti apa-apa, cuma waduh, rakyat tetap menanggung gaji mereka. Jadi nggak bisa banyak bicara lagi lah, Mbak, kita kalau soal masalah kayak gini-ginian. Ya ngomong gampang-gampang saja, ikutin saja lah standar internasional. Bahan bakar kita acuannya standar internasional, semua kebutuhan hidup internasional. Tapi kenapa gaji-gaji buruh kita tidak disertakan standar internasional? Begitu saja nih, Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Menurut saya sih itu udah dihitung secara UMP ya. Jadi memang udah begitu, nggak usah lagi diperdebatkan lagi. Kalau ngomongnya pengen gaji gede ya jangan jadi buruh lah. Jadi manajer, jadi penyiar. Iya kan? Jadi penyiar Pas FM lah gitu. Itu kan lebih keren gitu kan. Gajinya lebih gede kan gitu. Kalau buruh memang udah standarnya begitu, udah dihitung-hitung. Jadi hitungannya tuh hitungan makan. Makan dengan gaji segitu ya terlepas daripada aksesorisnya ya. Karena kalau buruh itu kan ya 200 ribuan lah kurang. Ya itu udah standarnya makan ya paling sehari bisa 45.000, mau 15.000 sekali makan. Ya itu memang upah itu untuk makan, bukan untuk jalan-jalan, tiket segala macam. Itu nggak ada itu memang udah segitu dikasihnya. Ya saya kira buruh minta gaji yang lebih tinggi dari yang sudah ditentukan itu ya sih boleh-boleh aja, nggak apa itu. Tinggal sekarang ketentuan yang sudah ditetapkan oleh gubernur itu berani dipertahankan segitu atau gubernurnya mengalah gitu.
Kita lihat aja nanti, Pak Adi. Ini setiap tahun begini aja kan? Kenapa nggak pernah selesai? Kenapa nggak pernah selesai? Karena yang diminta itu bukan solusi terhadap penyebab masalah. Yang diminta itu adalah solusi terhadap efek dari masalah. Ini masalahnya apa? Masalahnya kan buruh ini nggak cukup uangnya kan untuk hidup, ya kan? Itu masalahnya. Nah, penyebabnya sebenarnya yang harus mereka tuntut kepada pemerintah supaya penyebab itu ditiadakan, penyebabkan masalah, maka masalah akan selesai. Tapi mereka minta ini adalah solusi terhadap efek dari masalah. Kalau kita belajar problem solving gitu ya, itu masalah itu ada 4. Ada masalah, ada penyebab masalah, efek dari masalah itu, dan solusi terhadap masalah itu. Nah, ini yang kita benar-benar harus mengerti. Kalau kita memberi solusi terhadap efek dari masalah itu, ya masalah itu tetap ada, yang kita atasi efeknya. Karena itu setahun kita minta naik gaji, gitu kan? Naik gaji sesuai yang kita inginkan, gitu kan? Karena selesaikan efek dari masalah. Efek dari masalah itu kan tidak akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, sekarang kalau ini kita lihat masa buruh ini, sebenarnya masalahnya apa? Masalahnya yang membuat mereka itu nggak cukup gajinya itu bukan gaji itu sendiri. Ya, saya sudah ngomong berkali-kali di berbagai kesempatan, termasuk di kesempatan BO ya, gitu. Dulu sering sekali. Sebenarnya yang buruh alami ini begitu berat kehidupannya, ya, dalam hal ini biaya ya. Tidak hanya dialami oleh buruh kan, Mas Andra, benar nggak? Kan sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya ya kelas menengah ke bawah gitu, sekarang udah semakin sulit hidup itu, terhimpit oleh biaya hidup yang begitu tinggi. Nah, kenapa? Karena harga barang, jasa yang kita butuhkan untuk hidup itu naik terus, dan ya di luar kuasa dari orang kecil yang enggak ya termasuk buruh ini gitu lah, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ya berusaha dengan apa yang uang yang mereka miliki untuk bertahan hidup. Nah, sementara yang mengontrol harga ini adalah kapitalis. Saya sudah ulang-ulang, dan saya salah satu yang paling anti dengan kapitalisme, karena kapitalisme itu menurut saya hanya bisa dijalankan di suatu negara di mana rakyatnya sudah diberdayakan. Ini kan kapitalis ini adalah orang-orang yang punya uang kapital, itu modal yang super besar, yang mengontrol segala macam, ya singkatnya ekonominya gitu kan, untuk mereka supaya makin kaya gitu. Nah, sementara konsumennya mereka adalah ya orang-orang yang kebanyakan tidak punya uang, yang punya uang hanya untuk bertahan hidup gitu kan. Itu ya karena mereka mengontrol segala macam, itu apa yang mereka kontrol ya harga barang dan jasa, itu tinggal seenak udahnya di set saja gitu ya, gitu. Nah, jadi kalau seperti ini, nah kalau di negara yang rakyatnya sudah diberdayakan, artinya rakyatnya sudah pintar-pintar, sudah terampil ya, itu mungkin masih bisa berhadapan dengan mereka walaupun susah. Contoh di Amerika gitu ya, karena bisa berusaha mendapatkan pendapatan yang lebih baik untuk mengejar tadi kan kenaikan itu tadi. Tapi kalau di negara yang masih seperti Indonesia, di mana rakyat itu belum diberdayakan oleh pemerintah, masih punya keterampilan, nggak punya akses, masih singkatnya bodoh gitu ya. Maka untuk bayangkan apa yang mereka bisa bikin. Mereka mau cari pendapatan lebih, bagaimana? Keterampilan nggak miliki, gitu. Akses mau cari kerja juga nggak ada gitu kan. Jadi pemerintah kayaknya nggak bijaksana. Kondisi suatu negara seperti itu, rakyatnya yang belum diberdayakan, biarkan ya kapitalisme itu dipraktikkan. Nah, ya mungkin globalisasi lah, kemudian ikut-ikutan tren di mana-mana semua negara sudah berlaku hukum
berlaku sistem kapitalisme, kemudian ya kita harus begitu juga gitu kan. Menurut saya pemerintahnya nggak punya kemampuan berpikir out of the box ya. Ahli ekonominya cuma mengikuti textbook saja, mengikuti apa adanya ya. Jadi harus ada. Nah, apa ini? Memang susah. Saya ngerti, saya tahu susah. Tapi kalau menurut saya kalau pemerintah peduli akan rakyatnya, terutama rakyat kecil, dan mau melakukan sesusah apapun itu masih mungkin. Menurut saya itu selalu kemungkinan itu ada. Katanya kan banyak jalan menuju Roma. Yang penting ada kemauan dan ada memang upaya yang serius untuk mau melakukan kemauan itu. Gitu. Nah, ini yang harus dikontrol sekali lagi kapitalisme itu. Itu kalau bisa dikontrol itu dengan cara pemerintah dua cara. Pemerintah itu melakukan sendiri sebagai pelaku ekonomi, sering salah. Atau kalau dia tidak sebagai pelaku ekonomi, dia harus mengontrol pelaku ekonominya. Nah, contoh kan ini Mas Andri ini. Pemerintah dengan sekarang dengan satu komoditas saja. Saya lihat yaitu minyak goreng. Minyak goreng. Yang namanya minyak kita gitu ya. Salah, itu kan mau dibuat. Nah, pemerintah tidak menjadi ekonomi, tapi mengontrol dengan cara mengatakan kepada pengusaha yang khususnya yang menghasil produsen minyak itu 10% kalau nggak salah dari produk Anda wajib Anda salurkan ke Bumen. Nah, tujuannya kan pemerintah ini supaya ada barang dia bisa menjual murah dan untuk rakyat-rakyat yang nggak mampu bisa beli minyak goreng. Kan? Tapi pertanyaan sekarang ini kan kebijakan dibuat, apa dia akan berhasil? Akan dia akan berhasil mengontrol para pengusaha ini yang kapitalis ini? Itu untuk menyerahkan 10% dengan harga yang sudah di-set, gitu kan? Nah, ini dia bukan sebagai pelaku, bisa-bisa aja, tapi berhasil nggak? Kalau nggak berhasil, menurut saya dia harus jadi pelaku. Pelaku berarti dia bikin pabrik minyak goreng itu yang harus dia lakukan, gitu. Nggak boleh cuma jadi regulator. Nah, ini baru contoh komoditas. Kalau dia lakukan semua komoditas itu, maka tadi harga itu bisa dia kontrol. Itu sebenarnya inti persoalan, dan kalau ini diselesaikan, bukan hanya buruh loh. Saya bilang banyak lagi yang bukan dari buruh, yang kehidupannya sama dengan buruh itu. Nah, mereka mau minta Mas Anto tambah cuma 200.000, saya mengatakan 5,7 menjadi 5,9. Ya, seandainya dipenuhi juga, kira mau selesai masalahnya mereka. 200.000 itu bisa apa? Dalam 1 bulan menambah 200.000 itu bisa apa gitu. Dan kemudian kalau dipenuhi juga kemudian kecil karena sudah dikotok oleh gubernur, mau taruh di mana wibawa pemerintah gitu kan. Jadi kemungkinan dipenuhi kecil sekali, tapi seandainya dipenuhi juga tidak membantu banyak, dan setiap tahun akan begini. Jadi ide yang benar adalah kontrol harga ya, benar-benar supaya menjadi terjangkau untuk rakyat kecil. Itu saja Mas Andri. Kalau menurut saya ya kurang bijak sih ya dalam kondisi ekonomi seperti ini ya. Tapi mungkin pemerintah juga harus belajar. Jadi kalau menurut saya mungkin UMP tiap profesi ya, dalam artian gini, misalnya di pabrik itu kan nggak semuanya buruh, ya walaupun banyak yang tetap digaji sesuai UMP. Jadi kalau misalnya buruh cuman lem amplop atau cuman motong gimana yang sederhana lah ya, itu harusnya kan dibedakan dengan yang mengerjakan IT atau engineering atau apa. Jadi segmented ya, apa istilahnya, per profesi. Memang agak ruwet, tapi itu bisa menaikkan istilahnya pendapatan si pekerja juga gitu. Dan mesti kalau dia gajinya naik, masuk di dalam kategori pembayar pajak kan juga perusahaan juga untuk menggaji yang begini-begini ini mungkin nggak keberatan gitu loh, lebih tinggi dari UMP kan. Nah, tapi kalau yang cuman kerjanya hanya sebagai pendukung atau pembantu atau bahkan kadang-kadang cuman itu kan memang gajinya minim. Jadi nggak harus semua disamaratakan harus UMP begitu ya. Bagi pengusaha jadi berat, bagi si pekerja yang punya skill juga jadinya dia merasa nggak adil gitu kan. Nah, mungkin PR bagi pemerintah juga nih. Jadi bukan hanya tiap daerah ya, profesi juga
punya target masing-masing gitu. Memang masalah kita ini baru di Indonesia ini sangat rumit ya, terutama terkait buruh. Cuma di Indonesia itu yang ada buruh-buruhan kayak begini Pak. Yang buruh itu ada syarikatnya, terus ada dikenain biaya, mereka dikenain biaya lah ya. Untuk tiap bulan gaji mereka dipotong untuk membiayai pemimpin SPSI ini. Nah saya juga sangat menyayangkan ini, kenapa syarikat buruh seperti ini gak dibubarkan. Pemerintah tuh berani membubarkan ormas-ormas yang kayak meresahkan ya, kayak dulu FPI kan dibubarkan berani. Kenapa ormas seperti ini tuh gak berani dibubarkan gitu? Apakah ini ada kepentingan tertentu dari dari orang politik di dalam pemerintahan kita atau gimana? Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas organisasi ini menurut saya meresahkan saya sebagai warga negara. Karena kenapa? Sering-sering demo, otomatis kan jalanan macet. Saya terus Pak Anto bekerja banyakan di lapangan, dalam arti saya kan kontraktor. Saya kadang harus beli material, harus kemana-mana ke satu proyek lain, terganggu. Saya kadang-kadang mau mobilisasi kebutuhan barang-barang saya, ada yang nggak nyampe, katanya macet lah gini-gini, ada yang terlambat dibilang macet. Jadi sangat meresahkan. Itu saya aja sebagai pengusaha kecil aja terganggu. Gimana kalau pengusaha besar? Ya nggak Pak Anto? Yang investor, yang mau buka pabrik, yang mau menjalankan usaha di Indonesia, apa dia nggak mikir mendingan saya invest di negara tetangga aja deh yang adem ayem kayak di Malaysia, di Singapura, apalagi apa di Thailand, apa di Vietnam yang udah jelas-jelas nggak ada syarikat buruhnya. Nah itu loh menurut saya Pak Anto. Jadi menurut saya syarikat ini sangat meresahkan ya untuk pembangunan investasi kita ke depannya. Karena kita nggak bisa seperti ini terus. Karena terus terang investor itu melihat satu negaranya tersebut aman apa enggak. Biaya-biaya kayak begini kan juga terus terang mereka harus keluarkan ya, mungkin di bagian gaji mereka. Jadi agak membebanin buruh juga menurut saya. Sebenarnya saya rasa juga buruh-buruh nggak ada yang mau demo-demo gini. Cuman diancam lah, kalau misalkan kamu nggak ikut demo, nanti kamu dianggap keluar dari SPSI. Nanti kalau kamu ada permasalahan dengan perusahaan, kamu nggak bakalan di-backing oleh mereka, kamu nggak bakalan bisa mendapatkan hak mereka jadi diancam gitu loh Pak. Jadi menurut saya ya sebenarnya buruh juga nggak mau. Nah terus yang kedua ini yang masalah itu buruh ini kan di gaji mereka itu kena potongan ya Pak Anto ya. Kena potongan PPh 21 ya kalau nggak salah itu buruh itu, bukan pajak penghasilan ya, beda ya. Jadi kalau PPh 21 itu nilai nominalnya lebih kecil, cuman dia tetap bayar pajak. Namanya PPh 21 kalau saya lihat di Google ya, buruh itu tetap bayar pajak. Nah terus dia bayar pajak ke pemerintah. Terus fungsi pemerintah itu apa kepada buruh? Jika buruh terjadi kayak penindasan di kantor ataupun penindasan di pabrik, atau dia ketika dipecat semena-mena tidak ada kompensasi yang layak, atau mungkin dia dipecat dengan tidak layak, dia tidak mendapatkan haknya sebagai buruh. Nah itu fungsi pemerintah apa? Padahal dia bayar pajak loh. Kenapa harus ada SPSI yang melindungi mereka? Sedangkan dia dari awal sampai akhir mereka itu bayar pajak PPh 21 ke pemerintah. Nah itu yang saya tanyakan Pak Anto. Jadi fungsi pemerintah itu sebenarnya apa di negara kita dengan kita membayar pajak gitu? Harus melibatkan SPSI gitu loh Pak. Jadi sangat disayangkan sekali, saya sebagai orang Indonesia dan juga saya prihatin sama para buruh ya, dengan mereka udah bayar pajak PPh 21 itu, tapi hak-hak mereka itu tidak dilindungi, malah mereka meminta kepada organisasi syarikat yang di luar pemerintah untuk melindungi mereka gitu. Jadi sangat memalukan sekali. Terkait dengan upah yang tidak disetujui oleh buruh ya. Padahal kan saya kan memang sudah diskusi ya antara pemerintah, pengusaha dan buruh ya. Walaupun tidak terdapat kesepakatan ya. Walaupun tidak terdapat kesepakatan, namun kan harus dihargai. Pasti ada kondisi tertentu kan yang menyebabkan keputusannya diambil dari upah tersebut gitu.
contoh yang realnya yang saya amati ya, itu memang kan daya beli turun ya di 2025 yang lalu ini. Nah itu daya beli itu turun karena ya persaingan bisnis ketat. Terus kan juga kita bisa lihat juga nilai tukar mata uang rupiah kan juga melemah ya, sehingga kan khususnya industri manufaktur itu kan yang import bahan baku untuk diproses menjadi barang jadi, itu costnya juga meningkat. Jadi expenses-nya atau cost-nya meningkat sehingga labanya turun gitu. Nah itu bukan dialami hanya perusahaan manufaktur, tapi industri-industri yang lain, misalnya industri telekomunikasi seperti Telkom juga itu juga mengalami penurunan laba. Jadi ketika laba suatu perusahaan turun, maka tingkat kompensasi berikutnya kan juga harus dipertimbangkan gitu. Karena mungkin kan membebani perusahaan dengan upah yang ini ya, yang sangat tinggi atau yang lebih tinggi dari yang sewajarnya gitu. Karena itu tentunya juga terkait dengan pemegang saham kan. Pemegang saham itu kan juga membutuhkan yang namanya return of investment gitu. Jadi kalau tidak ada return on investment yang baik ya, pemegang saham tentunya tidak akan melakukan ekspansi ataupun membuka usaha baru gitu ya. Karena kan pemodal itu pasti fokusnya adalah profitabilitas gitu. Jadi menurut saya sih kalau lihat dari sisi buruh ya, seharusnya mereka bersyukur itu ya, udah dapat kerja dan mempunyai penghasilan dan diberikan kenaikan gaji gitu ya, bukan lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lain gitu kan. Di sisi lain juga kan kalau dia berdemo kan produktivitas tenaga kerja kan juga menurun ya. Pastinya dia kan absen dari perusahaan tersebut untuk mengikuti demo, sehingga kan itu juga membawa kerugian bagi perusahaan gitu. Intinya saling menghargai lah intinya. Dan kalau memang ingin meningkatkan upah menjadi lebih tinggi lagi ya, dari diri buruh itu sendiri ya, dia bisa meningkatkan skill atau keterampilan sehingga dia memiliki nilai jual dari skillnya tersebut, sehingga juga bisa meningkatkan taraf hidupnya gitu. Saya kira itu aja Mas Anto, makasih. Kayaknya nggak bakal ada habis deh. Kalau misalnya sampai topiknya seminggu, gua rasa juga bakal ada yang protes lah pengusaha. Saya tadi baru dapat kemungkinan nih, ada kemungkinan. Mereka kan katanya bayar tuh, buat iurannya itu kan ke serikat ya. Saya nggak gitu tahu sih. Ya intinya biar ada kelihatan kerja aja lah. Iya dong. Ntar kalau misalnya udah dibayar tiap bulan, wah kita ternyata pas naik gajinya dia nggak mungkin dia janji apa gitu ke anggota-anggotanya gimana, ya kita mau naikin segini ya biar kelihatan ada kerja aja, itu aja. Ntar paling kalau nggak berhasil ya udah saya udah berusaha ini tapi gagal. Ntar tiap tahun ya begitu. Biar ada kelihatan kerja dong. Kalau nggak kelihatan kerja orang mana mau bayar lagi, gitu aja sih. Iya. Saya nggak ngerti ya. Kenapa harus UMP? Sebenarnya yang dibutuhkan buruh itu bukan serta-merta itu soal UMP. Tapi yang menjadi PR terutama pada Kementerian Tenaga Kerja itu adalah mengenai perlindungan terhadap para buruh. Perlindungan terhadap para pekerja. Sekarang kalau kita bicara UMP, urusan-urusan istilahnya ketidakadilan, urusan-urusan hukum, itu kemana para buruh harus mengeluh? Iya, harus mengeluh, harus melaporkan. Karena begini, karena semakin UMP itu tinggi, manusianya itu semakin dipres seperti mesin. Benar nggak? Jadi
disitulah mesin di sini tuh kemudian ada rantai-rantai yang tidak fair terhadap para kaum buruh, para tenaga kerja sekarang. Artinya kalau tenaga kerja itu sudah tidak berguna, ya sudah dipecat dengan istilahnya tidak melalui prosedur yang seyogianya itu harus diikuti. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang para buruh itu harus melapor kemana? Apakah kita itu punya pengadilan khusus untuk kaum buruh? Ya, nggak ada. Jadi kalaupun halo? Ya. Kalau itu misalnya pengadilan pun misalnya ada gugatan dari kaum buruh, itu pun kaum buruh juga harus punya dana kan? Betul. Gitu. Kemarin itu ada ya menteri yang peduli dengan kaum buruh, tapi ternyata akhirnya ditangkap ya Pak ya? Lah iya, sekarang tuh begini. Sekarang siapa yang bisa dipercaya terhadap orang kecil? Apakah sekarang para pejabat-pejabat kita itu berasal dari orang kecil? Iya. Apakah pejabat-pejabat juga benar-benar membela orang kecil? Iya. Kita harus sadar itu. Termasuk kemarin kita pemilu, sadar nggak siapa yang kita pilih itu membela orang kecil. Membela dalam arti benar-benar istilahnya mengerti apa yang terjadi di lapangannya, gitu kan? Misalnya soal hari libur, soal kemudian tunjangan di tunjangan kerja, ya toh? Terus kemudian kalau hari Minggu itu bagaimana itu kalau hari Minggu itu perusahaan masih ada banyak perusahaan yang tenaga kerjanya itu dipekerjakan. Itu gimana pemerintah menyikapi itu? Gitu kan? Dan juga serikat buruh gimana itu? Jangan-jangan ini mau partai buruh, mau serikat buruh ini hanya omon-omon doang. Itu loh. Kita nggak bicara soal UMP ya. Kalau UMP itu sebenarnya memang tanggung jawab dari gubernur, harus melihat kondisi kondisi masyarakatnya di kotanya gitu kan. Sejahtera atau gimana dan sebagainya. Kalau perlu jangankan 5,8. Ya kita sesuaikan misalkan dengan kebutuhan sekarang yang memang betul meningkat. Kalau perlu 6.500.000 atau 7 juta itu lebih kalau menurut saya lebih worth it, gitu kan? Lebih bisa menunjang kesejahteraan. Tapi juga harus dilihat soal hukumnya. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan itu ngawur, gitu kan? Mecat sembarang. Terus yang namanya pekerja sales, misalnya sales itu dianggap sebagai mesin perusahaan, lalu gak ada hari libur, gak ada hari apa dan sebagainya, misalkan. Itu baru salah satunya. Belum lagi buruh-buruh kasar, gitu kan? Buruh-buruh lainnya. Pokoknya menurut saya sih itu harusnya serikat buruh itu harusnya lebih cangkupannya lebih luas dan betul-betul lebih membela para kaum buruh, nggak hanya UMP doang. Tapi sediakan pengadilan hukum bagi kaum buruh, bagi para pekerja, itu. Artinya siapkan juga pengacara dan sebagainya secara gratis, itu. Oke. Kalau saya lihat sih dari dulu demonya seperti itu, ya. Kondisinya sebenarnya mau sampai kapanpun dituntut demo itu UMP nggak akan ada jalan keluarnya, nggak akan selesai. Karena
begitu UMP naik segala macam, otomatis ya kita ngomong masalah buruh lah ya. Iya. Kalau kita ngomong mereka meningkat, dia punya UMP, otomatis barang-barang yang pabrik perusahaan tersebut produksi akan naik. Nah, kebutuhan pokok akan naik. Nah, jadi pada prinsipnya sih mau sampai kapanpun nggak akan selesai. Iya. Yang perlu pemerintah itu sebenarnya bisa bagaimana caranya mereka menekan agar kebutuhan pokok itu tidak semahal sekarang. Oke. Karena kalau kebutuhan pokok makin tinggi, mereka naik. Kebutuhan pokok makin naik. Just apa bedanya? Sama aja. Naik 10%, kebutuhan naik 20%. Nggak ada bedanya, gitu loh. Nah, kedua, mereka buru-buru itu kalau bisa tuh ya ditingkatkan skillnya. Karena saya beberapa waktu lalu dulu pernah juga orang-orang itu mereka buruh juga maunya nuntut, tapi mereka tidak bisa memberikan skill yang terbaik buat perusahaan juga. Maunya gaji gede, tapi kerjanya santai. Itu kenyataan yang saya pernah tanganin ya. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa bilang satu sisi, sisi lain apakah pengusaha itu bisa nggak menaikkan gaji-gaji buruh itu sedemikian rupa? Kalau kondisi perusahaan mereka tuh tidak sebagus, profitnya tidak sebagus yang diinginkan, ya susah, ya nggak bakal bisa gitu loh. Dan ketiga, bersyukurlah bagi mereka yang sudah mendapat pekerjaan, karena masih banyak orang-orang yang tidak mendapat pekerjaan. Jadi makin mereka nuntut, oke, buntutnya ya udah, saya kasih yuk, katakanlah misalnya perusahaan A, dia dengan kondisi perusahaan sekarang, saya bisa kasih kamu 3 juta misalnya. You mau nggak? Take it or leave it, itu aja. Kalau mau, oke. Kalau nggak, ya sudah, saya nggak bisa pakai you. Ya maaf, untungnya apa? Nggak ada income juga kan, nggak ada pekerjaan. Yang susah siapa? Si buruh tersebut juga, gitu loh. Jadi, nggak akan ada habisnya kalau saya lihat sih. Yang penting pemerintah bisa menangani kondisi-kondisi kebutuhan ya beras kayak gula kayak garam segala macam itu jauh lebih murah. Itu aja diutamakan. Kalau mereka bisa jauh lebih murah, otomatis gaji yang sekarang pun mereka akan cukup. Nah, keempat dan kelima dan seterusnya, bahwa banyak buruh juga Mbak, bahwa mereka tuh juga bukan untuk kebutuhan, tapi untuk stylish, gaya, ganti HP lah, bayar pay later lah, banyak. Itu saya kemarin saya ketemu tukang buruh bangunan juga begitu. Temannya ganti HP, ikutan ganti HP, pakai pay later. Ya efeknya apa? Yang rugi sendiri juga gitu loh. Jadi saya rasa sih nggak ada habisnya kalau kayak begini. Pemerintah harusnya mempermurah kebutuhan. Intinya di situ. Dengan begitu mereka juga wajar bisa dengan gajinya sekarang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu aja. Dan sekolah-sekolah diperbaiki semuanya. Menurut saya seperti itu. Dan si buruh juga mawas diri lah, introspeksi diri. Skill mereka tuh apa? Mereka kerja sungguh-sungguh apa enggak, hanya mereka yang tahu. Itu aja Mbak. Terima kasih. Ada sih demo-demo kayak gini. Sebenarnya ini yang inisiasi pasti ketua KPSI ya. SPSI, Serikat Pekerja. Iya, Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Betul. Sama itu serikat buruh lah. Mereka tuh ada kepentingan. Sebenarnya ketua-ketuanya itu orang yang nggak ada kerjaan, cuman ngarepin iuran daripada buruh-buruhnya. Anggota-anggotanya itu mereka nggak ada kerjaannya itu cuman ganggu-ganggu sistem perekonomian di Indonesia aja. Jadi kepentingan mereka kalau gaji buruh naik, otomatis iuran mereka yang mungkin 2-5% juga akan terdongkrak naik, sehingga pendapatan mereka juga naik. Sebenarnya kepentingan ketua-ketua buruh itu sama ketua-ketua sub-sub ketua di daerah-daerah, ya itu sebenarnya kepentingan mereka itu. Ada persentase yang mereka harapkan. Sebenarnya ya itu buruh-buruh mah sebenarnya mah pengennya mah tenang aja bekerja. Karena buruh-buruh juga pasti mengerti kondisi ekonomi lagi begini. Kita nggak bisa lah mengharapkan para pengusaha itu menaikkan terlalu drastis gaji mereka, karena sekarang ini aja kita bersaing dengan Vietnam sama Thailand sama Myanmar aja udah kalah dari segi produktivitas. Gitu, dari memang ya kalau saya bilang dari segi
gaji mungkin kita lebih murah, cuma kalau dikali dengan produktivitas misalkan dengan gaji 5 juta ya mereka bisa menghasilkan 10 sedangkan kita hanya 5 gitu 5 unit ya. Jadi walaupun gaji kita lebih rendah, di sana mungkin gajinya 7 juta Vietnam, tapi mereka bisa menghasilkan 10 unit ya, tentu pengusaha lebih senang berinvestasi di sana gitu. Dan juga moto, apalagi kita mau bersaing dengan Cina yang tadi baru kita dengar di Om Bob itu, mereka menerapkan sistem 6-6 gitu kan. Jam 6 pagi udah mulai kerja, pulangnya jam 6 sore, seminggu 6 hari kerja gitu. Mana bisa buru-buru kita ngikutin Cina gitu. Kita di Asia Tenggara aja udah kalah. Jadi menurut saya kalau memang mereka buruh merasa gaji kecil, ya udah istilahnya take it or leave it gitu aja. Ya kalau kalian rasa nggak cukup ya udah kamu buka usaha sendiri, coba mampu nggak. Sekarang aja yang pengusaha kecil tuh kayak yang buka kebab gitu, itu buka warung kopi kekinian, banyaknya juga yang gulung tikar. Berarti mereka apa membuktikan apa? Mereka buka usaha kecil aja nggak mampu kan, Mbak ya? Banyak tuh, lihat tuh berapa banyak tuh utang-utang apa sih namanya ya kalau UMKM tuh ya, yang dihapus pemerintah. Tahu kan Mbak, yang kemarin dihapus pemerintah itu? Ya itu mau menandakan apa? Banyak yang diberi kesempatan oleh pemerintah untuk berusaha, tapi akhirnya pada gagal juga kan? Itu yang skala kecil loh, yang karyawannya cuma 1-2 orang, yang dia mungkin ikut kerja juga sendiri. Nah itu aja mereka nggak sanggup. Akhirnya gulung tikar, apalagi skala perusahaan itu yang ratusan orang, ada HRD, ada logistik, ada buruhnya, ada manpowernya, lain-lain gitu loh. Nah itu lebih jelimet dan juga lebih menyita banyak waktu dan juga banyak tenaga pikiran dan juga banyak sumber daya. Ya jadi menurut saya ya buruh itu ya harus maklum lah kondisi sekarang kita ini. Kita yang pertama itu kita harus bisa bersaing dulu dengan negara-negara di sekitar kita ASEAN. Jadi jangan mengharapkan kita mendapatkan upah lebih. Nanti upah itu akan ngikutin kok, seperti kayak Cina. Mereka apa dulu gajinya UMR langsung loncat kayak 4 kali lipat dari kita sekarang? Enggak, mereka juga dari bawah, dari alahkan dulu daerah-daerah tetangga mereka untuk tujuan investasi kayak Jepang, Korea, terus kayak daerah sekitar Thailand, Rusia gitu. Mereka kalahkan dulu dari segi penanaman modal, dari segi tenaga kerja mereka murah. Nah dengan begitu nanti udah ada yang masuk investasi, dengan begitu akan mengikuti kok saya rasa. Kayak gaji, tunjangan, kesempatan kerja, mau pindah ke tempat lain pun dengan pilihan gaji yang lebih variasi dan lebih kompetitif, tunjangan yang lebih bagus dari pilihannya, saya rasa juga pasti akan ada seperti itu. Jadi menurut saya jangan ngikutin kata-kata ketua-ketua kalian yang tidak punya tujuan hidup itu. Kalian punya tujuan buru-buru, kalian punya tujuan hidup yang lebih mulia, memajukan Indonesia. Kalian jangan ikutin ketua-ketua buruh kalian yang tidak ada kerjaan, yang cuma mengais daripada gaji kalian untuk mereka hidup. Itu aja, terima kasih. Ini kan kepentingannya Said Iqbal itu biar kelihatan kerja, biar nggak kehilangan pengaruh. Iya. Makanya dia kan pura-pura belain buruh. Soalnya kalau nggak teriak nanti itu dong kita punya organisasi gini nggak ngapa-ngapain, cuma makan pendapatan buta gitu kan gitu. Dan dia kan tuntutannya juga kan cuma 200.000, 100.000, karena biar kelihatan eksis saja dia itu. Makasih. Itu agenda kerja rutinnya tanda kutip ya asosiasi buruh itu agenda rutin. Jadi demo awal tahun, demo akhir tahun, demo jelang mau hari raya itu udah agendanya. Nanti pertengahan tahun demo mid year itu kan. Jadi memang kerjanya demo. Memang maksud saya begini loh, asosiasi itu jangan hanya memikirkan kenaikan gaji dan kesejahteraan buruh, tapi keterampilan buruh ada nggak sih divisinya gitu loh. Kan tadi para dibahas harus
nambah segala macam, itu ada nggak divisi kerjanya? Gua rasa kagak ada itu. Terus kedua, masa jabatan ketua asosiasi buruh itu ada nggak sih 2 kali periode gitu ya? Ada nggak sih? Saya kagak ada, karena asosiasi gue yang bikin, lo suka-suka gue jadi KINS lagi, kreatif, inovatif, dan estetnya suka-suka kan gitu ya Bu. Jadi ya, dan yang terakhir saya mau bahas begini. Tahun 90 saya punya pengalaman yang sangat baik Bu. Apa tuh? Saya merekrut kalangan sekitar pabrik Bu. Saya yang tadinya cuma maaf kata tukang sapu atau apa itu, tukang jaga pres, saya rekrut Bu. Saya kasih dia pelatihan tukang las, kasih pelatihan dia untuk motong apa segala macam. Tapi saya ngomong, saya sertifikatnya saya tahan ya. Setelah Anda lulus itu sertifikasi saya sertifikatnya tahan. Kenapa saya nahan Bu? Karena rupanya tuh mereka skillnya nambah itu bukannya berbakti kepada perusahaan lagi Bu. Dia jadikan untuk pindah ke perusahaan lain Bu. Jadi saya dulu ada kasus yang rame itu yang mantan wamen itu kan galak-galak kan, wah ini ijazah kok ditahan. Oh ya, Noel ya. Harus digali, kenapa ditahan, jangan main ngamuk kan. Maksud saya, nah terus kedua ya Bu, waktu saya masih pegang pabrik, saya bikin otomatisasi. Jadi kalau Ibu tahu nggak, alat-alat itu kan buat motong plat itu yang sebenarnya seperti apa itu kan. Saya pakai otomatisasi. Kenapa? Dengan alat otomatisasi itu Bu, sehari bisa potong 50 keping loh Bu. Nah kalau pakai manual nanti baru tinggal sedikit keringetan karena akhirnya cuma jadi 10. Nah jadi kalau perusahaan ada otomatisasi itu sebenarnya bukan mengurangi pekerjaan, tapi mengefisiensi waktu dan kebutuhan pekerjaan. Jadi maksudnya begini, demo boleh demo, pemerintah sebagai regulator, oke, regulator, tapi jangan berhenti seperti yang disebutkan pendapat sebelumnya kan. Anda harus, nah terus kedua Bu, saya menanya, demo selama ini kemana sih Bu? Ke Monas, ke Istana Presiden, pernah nggak sih demo ke Depnaker? Pernah nggak Bu demo ke asosiasi di demo sendiri? Oleh buruh gitu oleh Ibu. Dari situ penurunan iuran asosiasi gitu ya Pak? Ya maksud saya begitu. Terus kedua aku mau nanya Ibu ya, terkait outsourcing pernah di demo nggak Bu? Kan salah satu yang membuat lingkaran yang semakin, ya bukan lingkaran setan, cara mandi kan ada outsourcing. Ya buat perusahaan enak, kenapa? Gua kagak cocok sama ini, saya nggak perlu biaya pelatihan training kan? Ya. Jadi ambil yang tenaga udah jadi ya lewat outsourcing itu. Nah, sekarang outsourcing itu ada nggak sih seperti yang saya pernah lakukan Bu? Saya sertifikasi loh Bu, dari tukang las, tukang ngecat, bahkan manja pakai steger itu ada pelatihannya Bu. Bukan hanya kayak Spiderman tinggal seloncat ke atas, kagak ya Bu. Karena ada safety-nya ya. Ya itu safety Bu. Dan tanda kutip ya, tolonglah itu pemerintah juga harus masuk ke dalam asosiasi buruh, tanya organisasi seperti apa, kerjanya apa, kalau perlu diajak setiap tahun program kerja mereka selama setahun apa. Saya curiga program kerja tanda kutip nih Bu, kalau saya salah minta maaf, kalau kagak salah juga saya minta maaf. Itu program kerjanya awal sama itu banyakkan demo Ibu, jadi terima kasih. Saya pernah lihat ya, ada yang mau kasih gaji 1 juta sampai 1,5 juta. Kerjaannya itu maintain ini kan, terus e-commerce kan, jadi adminnya kan. Nah itu dia dapat target, udah itu mungkin juga dia harus nganter barangnya ke ekspedisi kali ya. Udah itu mungkin dia juga harus nganter barang kali, saya juga nggak ngerti. Dia cari orang yang rumahnya itu agak jauh dari tempat kerja dia. Bayangkan gitu loh, 1 juta sampai 1,5 juta dapat target aja panennya. Kalau ada yang sampai berani ngasih serendah itu, berarti banyak yang butuh kerja. Iya gitu benar, loh. ya benar, makanya benar. Jadi menurut saya ya, pemerintah ngomongnya seakan-akan kayak, iya kita udah naikin nih 6% gitu loh. Cuman kenyataan di lapangan, nah yang informal ini gimana gitu loh. Ya kan, kita nggak usah bilang oke
dia udah bagus lah, udah naikin 6% atau berapa gitu kan. Cuman yang informal ini gimana? Ini kalau bisa dihitung-hitung dari 5 juta itu jauh banget perbedaannya. Ya maksud saya nih jangan istilah kayak dibilang seakan-akan nih pemerintah bilang kita udah naikin gitu loh, tapi kenyataannya enggak, banyak yang enggak gitu loh. Ya, jadi antara banyak pengusaha yang nggak mampu juga kali Pak Teddy. Iya toh? Iya. Nah, tapi kan image-nya itu seakan-akan pemerintah udah melaksanakan tugas gitu loh, Pak Nena. Gitu loh. Jadi seakan-akan dia udah memenuhi keinginan rakyat, tapi sebenarnya prakteknya itu nggak 100%. Nah, jadi pencitraan terus gitu loh. Maksud saya sih gitu aja memang. Nyambung ya, saya baru ingat nih. Jadi kan banyak tuh yang digaji di bawah, yang informal. Tadi saya cari-cari data itu kalau nggak salah 50% lebih gitu loh dari jumlah pekerja. Nah, jadi jangan heran kalau misalnya bilang, permintaan menurun. Ya iya, yang naik gaji nggak semua gitu loh. Berarti kan di bawah 50% yang naik. Sedangkan yang nggak naik banyak, setengah lebih. Dan mereka kan misalnya kenaikan harga. Misalnya kan naik gaji, naik harga. Nah mereka gajinya nggak naik. Nah ya daya beli pasti menurun dong. Pasti dia prioritas kan. Makanya kan permintaan turun. Nah itu maksud saya, pemerintah itu jangan dia harus lihat kenyataannya juga. Jadi jangan bilang di atas kertas, oh dia udah naikin, tapi sebenarnya kondisi realnya itu nggak seperti itu. Jadi jangan heran juga kalau misalnya bilang ntar daya beli turun, ya karena nggak semuanya naik gaji. Nah udah itu, aduh tadi saya jadi lupa deh. Pemerintah itu kan bilang menaikkan kan sebagai pihak regulator toh Pak Teddy toh. Nah bagaimana eksekusinya kan ada di pengusaha masing-masing memang. Iya, saya mau lihat lagi. Jadi kan sekarang kan bergeser ke online ya. Ya, oke. Banyak toko-toko offline itu kan udah nggak sanggup bertahan lah. Nah kemarin saya ada lihat ada yang kayak perusahaan dia nanganin klien itu untuk cara ningkatin penjualannya lah. Saya lihat loh, labanya nggak tahu lah, dia nggak tulis laba kotor atau laba apa. Jadi laba kadang bisa 5%, 4%, kadang bisa 11%. Sementara dari e-commerce-nya sendiri 10-15%. Kalau makanan bisa lebih lagi. Lihat, makanya tuh di online itu bukannya semakin bagus, persaingan semakin ketat, untungnya semakin harus dikurangin, ya kan. Sementara naik gaji naik terus. Saya juga nggak yakin juga yang di e-commerce itu jualan itu ikutin naik gaji gitu. Kayaknya banyak informal juga. Jadi saya bilang ini kayak penyakit gitu loh, penyakit yang nunggu bomnya aja gitu loh. Tapi pemerintah itu kan bilang, ya saya udah naikin gaji dong, seakan-akan tugas dia udah selesai, padahal kenyataannya kan enggak. Nah itu, jadi data itu kalau cuma ngambil yang satu sisi bagus-bagusnya aja, jadi kan salah dia. Dia bilang ntar pertumbuhan ekonomi lah naik, pengangguran berkurang itu. Nah itu kan kenyataan realnya gimana gitu loh. Banyak pekerja informal kan tadi 50% lebih. Nah ini kan kalau data salah, laporan salah, pengambilan keputusan bisa salah. Terima kasih. Buruh ini kan dia taunya menuntut aja ya. Ini pemerintah udah menaikkan 6% kalau nggak salah. Iya, 6,5%. Oke, iya. Masih aja dianggap kurang gitu ya. Padahal kitanya ini nih yang selaku pengusaha mengikuti kenaikan dari pemerintah ini udah lumayan garuk kepala. Garuk kepala karena kan demand-nya turun, Bu. Demand-nya turun, Bu. Iya kan? Nah, income turun dong, berarti otomatis dong. Nah, selain apa ya namanya, kan gaji ini kan bukan hanya gaji tok yang naik. Kalau udah menyangkut gaji kan nanti ada istilah THR-nya gitu loh. Iya dong. Itu kan juga akan mengikuti, Nen. Betul. Sementara nggak semua, saya nggak bilang juga pengusaha itu, nggak semua pengusaha mampu untuk mengikuti itu gitu. Karena memang kondisi kan kita lagi nggak baik-baik aja gitu kan.
Lalu mau berapa? Mau 10 juta pun kalau Anda menganggap kurang, ya merasa kurang, ya kurang. Iya. Gitu kan? Nah mestinya kalau keluarga aku ya, keluarga besar gue nih, suami kerja dapat berapapun, kita si istri ini ikutlah. Ngapain kek dagang-dagang apa? Betul banget, harus begitu sekarang, joint income ya kan? Iya benar. Jadi nggak hanya menuntut perusahaan aja gitu. Perusahaan itu, pengusaha itu udah setengah mati. Kan kita ini mem-PHK orang itu kan alternatif terakhir ya. Betul. Terakhir itu jalan terakhir loh. Nggak mudah kita untuk melakukan itu gitu. Maka kita butuh dukungan dari para karyawan ini, para buruh ini gitu. Nah, maksud saya tuh kadang kasihan sih sama buruh, walaupun semakin kemari banyak yang sadar juga, nggak terlalu banyak tuh yang demo ya, nggak seperti dulu ya. Karena setahu aku kalau dia naik gaji setoran ke atasnya itu juga naik gitu. Di tahun berapa itu satu buruh pabrik kan 100.000 setiap gajian setoran ke itu loh ya. Asosiasi lah ibaratnya ya itu. Asosiasinya yang melindungi, yang menaungi, apalah itu namanya ya. Tapi emang benar melindungi, aku mau tanya. Nah, pertanyaan gue, ketika Anda di PHK, emang dia bertanggung jawab? Nah. Ketika perusahaan Anda kolab, emang dia bertanggung jawab? Itu mestinya buruh juga cerdas gitu menyikapinya. Cukuplah dengan misal gaji di atas 5 juta, ya memang berat, nggak ada yang bilang nggak ringan. Tapi sekarang sekarang kan banyak sekali kita bisa menambah income melalui kerja secara remote. Kan ada tuh fast work gitu, cari di situ, tambahin ya kan. Itu yang dilakukan anakku. Yes, anakku juga gitu, gue suruh gitu. Karena anakku gengsi ya, war tiket. Yes, bener. Banyak banget itu kita bisa akses ya. Iya, di luar gaji. Tapi Bu, ada tapinya, asal kita punya skill. Nah, masalahnya di situ. Nah, itu yang penting. Masalahnya di kita nambah skillnya nggak mau, nuntutnya rajin. Itu sih masalahnya. Padahal kontribusi dengan perusahaan itu juga penting. Kalau perusahaan income-nya besar, nggak usah dipinta. Betul. Akan naik. Gitu loh, itu sih yang harus disadari. Nah, saya sih berharap pada ketua yang menaungi asosiasi, ayolah skillnya ditambah nih yang di bawah Anda, yang Anda naungi, yang Anda lindungi ini, ditambah menyiapkan seperti yang dibutuhkan sekarang gitu loh. Jangan Anda cuma nuntut. Pemerintah udah melaksanakan tugasnya, ya udah, dia mau berapa, pemerintah mau berapa. Kalau dia terlalu tinggi juga pengusaha banyak oleh, ya pemerintah juga disalahin kan. Betul. Gitu. Jadi di sini kita semuanya untuk mau berpikir keras, mau bekerja keras, mau yang di bawah yang nambah skillnya. Kita yang misalnya kita Datuk, yang pengusahanya ya nambah kreativitasnya, inovasinya, kira-kira gitu ya. Betul. Bisa survive gitu ya. Memang nggak mudah. Sekarang ini mencari uang itu memang nggak mudah, tapi bukan cuma Anda. Nah, yang penting bisa mengendalikan harga sembako. Saya pikir itu jauh lebih bermanfaat ketimbang gaji naik tapi sembako tinggi gitu ya. Itu sih. Jadi aku sih berharap kita memang yang ada di jajaran yang pusing, yang di bawah matonya nuntut aja. Coba yang di atasnya, udah kita mikirin pajak iya, mikirin gaji iya. Aku bilang pengusaha itu sekarang bukan pengusaha, pembantu umum. Iya, kalau gue kan sebentar lagi purna bakti, sudah ya, menikmati hari. Seharusnya gini ya, ini apa jenengnya Mas Said Iqbal mestinya apa ya yang harus dicermati ya Mbak ya. Sekarang kan gelombang PHK kan tadi saya sepakat Bapak sebelumnya ya, toh gelombang PHK masih besar ya Mbak ya. Nah, jadi harusnya mengucap syukur dalam segala hal itu ya. Jadi betul, lihat ke bawah ya Mbak ya, masih ada pegawai pemerintah malah yang honor Mbak ya. Iya, banyak ya, guru honor ya yang di top, mungkin tenaga medis ya, perawat, dokter yang honor juga, yang di daerah 3T ya, itu saya rasa masih pendapatannya, penghasilannya masih di bawah UMR ya mungkin ya. Jadi mengucap syukur lah ya. Jadi yang perlu di-upgrade skillnya ya Mbak, itu seharusnya banyak training, pelatihan, upgrade skill ya Mbak. Misalnya
misalnya Senin sampai Jumat kita nyambut gawe ya toh, terus Sabtu Minggunya kayak Mbak Nena gitu kan ya, masak gitu. Kok jadi gue sih? Aku mah tiap hari Mbak, nggak Sabtu Minggu doang. Bagaimana ini ya dari kelas buruh pekerja itu bisa menciptakan para pengusaha pencipta kerja, gitu. Jadi bagaimana coba rasakan juga susah getirnya ya Mbak ya, pengusaha dari nol, ya kan Mbak. Jadi memang harus ini mengucap syukurnya ini kurang ya kalau saya rasa. Jadi kalau mengucap syukur dalam segala kurang ya maunya ya tuntut gitu loh Mbak, kayak bocah kayak anak TK. Jadi maunya menuntut gitu, tapi tidak selisihnya kan jadi kalau ngenyang nombok ning pasar ya dia maunya 5,6 gitu. Jadi kayak nggak mau rugi gitu ya. Iya. Kan saya yang situ ya Mbak 150.000 dibanding tadi kan UMP di luar kota ya. Oh iya loh, ini parah loh aku lihat nih. Ya karena mungkin disediakan biaya hidup juga Mbak. Tapi memang masih harus mengucap syukur gitu. Jadi bagaimana itu sebetulnya ya yang mereka tuntut kestabilan harga 9 bahan pokok Mbak Nena. Sembako. Kalau sembako semua terjangkau ya itu kan gaji berapapun kan tetap terjangkau ya Mbak ya. Apalagi nah kalau gaji sembakonya munggah ya sama aja gitu. Nah jadi bagaimana kestabilan harga ini upgrade skill kreatif lah ya, jadilah coba pencipta lapangan kerja, jadilah pengusaha ya kan. Nah itu jadi ya inilah makanya saya bilang mereka kelasnya masih kelas bocah TK. Jadi maunya nuntut permen, aku jaluk permen kalau nggak sesuai ngamuk gitu kan. Jadi tolonglah itu ya. Jadi kualitas sumber daya manusia saya bilang masih rendah ya, kan kesadarannya ya toh tingkat kan kita terkenal Mbak tepos seliro, gotong royong ya toh. Nah jadi semua segala sesuatunya musyawarah mufakat ya. Kalau apa demo ya. Iya, saya ada kenal ya seorang guru di Jerman gitu ya, itu di Jogja ya. Itu skillnya di-upgrade terus Mbak, kreatif. Jadi yang tadi saya bilang Senin sampai Jumat mungkin dia jam kerja, lalu Sabtu Minggu dia punya usaha sendiri Mbak. Nah malah sekarang dia berhenti. Karena apa? Dari usahanya itu penghasilan lebih besar. Nah jadi upgrade skill ini ya yang perlu teman-teman buruh. Jadi ya saya rasa ya memang harus itu tadi tetap mengucap syukur masih bisa bekerja. Betul. Gitu loh Mbak. Jadi aku yang gumun itu aja. Aduh, saya tidak tahu juga ya seperti ini juga ya. Nanti demo masalah UMP ya. Padahal kenyataan sekarang semua susah ya. Ya termasuk pengusaha juga untuk bertahannya juga susah setengah mati ya. Sebenarnya itu bersyukur istilahnya kalau mungkin untuk yang pekerja sudah dapat kerjaan, sudah dapat penghasilan yang tetap itu pasti banyak yang belum dapat mungkin pekerjaannya, jadi belum dapat penghasilan gitu, banyak yang nganggur itu. Harusnya sih jangan seperti ini ya. Kalau memang apalagi kan setelah dibandingkan kan memang Jakarta paling tinggi ya di antara penduduk. Yes, betul. Jadi harusnya sih istilahnya berbangga tinggi lah. Jangan dilihat ke atas lagi gitu loh. Harusnya sih gimana caranya berhemat atau gimana mungkin cari tambahan dan gimana itu kan istilahnya untuk pendapatan gitu. Jangan istilahnya dibebankan ke mungkin untuk pengusaha yang lain ya itu. Gitu ya. Rata-rata kenaikannya 6,5% Pak. Rata-rata kenaikannya 6,5% ya. Sudah lebih dari cukup ya sebenarnya. Yang penting jangan PHK lah. Kalau misalkan PHK yang rugi kan istilahnya pekerja juga. Yes, pasti. Apalagi kan pengusaha berpintar ya, harusnya kan dia pakai itu ya kayak outsourcing gitu loh. Kalau outsourcing kalau nggak cocok diganti. Nah itu sudah syukur dikasih istilahnya UMP ya yang tinggi gitu loh. Harusnya itu ya bersyukur, terus gimana caranya itu ditingkatkan skillnya juga. Kalau memang skillnya bagus tapi dari pihak pengusaha juga saya rasa tuh juga pasti mereka tuh mikir juga kalau nggak dinaikin lagi gitu loh. Apa pasti kalau misalkan bagus menghasilkan dan kerja kita oke ya pasti mereka tuh pasti mau lah dikasih tambah lagi gitu loh. Kalau saya begitu itu ya, jadi istilahnya jangan melihat ke atas lagi loh, dia ke bawah. Yes. Itu. Oke.
ini kan agenda apa namanya tuntutan buruh ya. Iya betul. Tadi pagi saya sudah sharing juga sih kan, sudah dinaikkan ya, sudah dinaikkan, tapi masih ya tadi saya sempat sudah utarakan kurang mengucap syukur Mbak, ya mengucap syukur dalam segala hal ya. Jadi dan memang faktanya di negeri tercinta kita ini ya, yang masih berkembang ya, kembang melati, mawar, anggrek ya Mbak. Ya kan, udah 80 tahun masih berkembang, saya bingung juga ya Mbak ya, karena terlalu banyak kembang, makanya ada kota kembang ya. Iya, jadi kesenjangan pendapatan penghasilan ya antara majikan dan buruh. Majikan dalam hari ini sebelum rakyat ya, semua rakyat itu kan majikan ya, dan penyelenggara negara itu kan sebetulnya apa istilahnya yang mewakili kita ya, pembantu kita harusnya yang melayani. Itu kesenjangannya juga masih besar Mbak, disparitasnya ya masih lebar. Jadi antara yang memberikan kontribusi pajak ya sama yang penerima APBN APBD ya, itu memang saya cermati masih kesenjangannya masih lebar. Nah itu mungkin perlu diturunkan supaya ada rasa keadilan kan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Jadi ketika dimana tiap tahun ya apa namanya buruh ini juga kan salah satu ini ya Mbak ya, yang apa kontribusi pajak juga. Tapi memang harus bercermin, jadi jangan hanya bisa menuntut gitu ya Mbak ya, mawas diri, bahkan belajar mungkin untuk menjadi wirausaha. Wirausaha, pencipta lapangan kerja itu mungkin lebih mulia ya, karena memberikan dampak, memberikan saluran berkat untuk orang-orang di sekitar ya Mbak. Nah jadi cobalah berusaha untuk menjadi pengusaha atau pencipta lapangan kerja. Nah di situ nanti bisa merasakan bagaimana susah getirnya ya Mbak ya, memberi lapangan kerja. Nah jadi itu harusnya yang perlu disosialisasikan. Dan tadi saya sudah tambahkan upgrade skill ya, upgrade skill sekreatif mungkin lah. Sekarang memang kondisinya kan tidak baik-baik saja. Bersyukur karena masih banyak yang korban PHK, mereka belum bekerja. Bersyukur masih ada yang di bawah UMR, salary-nya gitu ya Mbak ya. Nah jadi ini kurang mengucap syukur ya. Saya kutip ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Nah kenapa? Karena saya cermati juga penghasilan ya, penghasilan penikmat APBN lah ya, penikmat pajak besar rakyat ini masih jurangnya masih lebar Mbak ya. Dimana kita cermati tunjangan penghasilan ya Dewan Pengambil Sedekah Rakyat ya di Senayan itu masih berkali-kali lipat Mbak dari UMR ya. Seharusnya memang perlu diturunkan Mbak supaya APBN kita tidak defisit ya. Kalau di negara maju ya Mbak yang sudah tidak berkembang terus ya, itu kan bahkan mungkin salary untuk anggota DPR mereka legislatif kan hanya 2-3 kali UMR ya. Jadi enggak. Nah ini harus diturunkan gitu. Jadi bagaimana bisa berkeadilan, bagaimana bisa meningkatkan pendapatan per kapita ya. GDP pendapatan per kapita kita ya masih jauh ya dibanding negara tetangga ya, seperti Singapura itu masih jauh juga, makanya kita masih berkembang terus ya kan. Ada melati mawar ya bagus sih, cuman kalau mau menuju Indonesia emas, negara maju ya pendapatan per kapita harus dinaikkan. Nah gaji penikmat APBN ini harus diturunkan biar berkeadilan. DPR bahkan eksekutif pun ya, pembantu-pembantu RI 1 kalau perlu ya, kan ada rasa empati lah ya. Jadi itu perlu seperti negara maju ya, mereka tidak memikirkan apa yang saya dapatkan dari bangsa dan negara ini, tapi dibalik mereka melayani rakyat gitu, apa yang bisa kami berikan ya, termasuk eksekutif, legislatif ya. Kalau bisa mungkin 2-3 kali UMR saja cukup, itu saya rasa APBN tidak akan bocor dan defisit gitu ya Mbak. Jadi supaya merata ya. Sebetulnya yang penting itu harga sembako Mbak stabil dan malah turun gitu ya. Kalau misalnya tahun depan harga 9 bahan pokok itu turun kan ya, pastinya semua terjangkau ya, tidak perlu teriak-teriak minta naik demo ya, demo minta
menuntut. Jadi jangan seperti anak kecil lah. Ini kan pola pikir anak bocah ya. Kalau saya punya ponakan itu balita kan, kalau balita anak kecil gitu ya, mintain nuntut terus ya kan, udah dikasih es krim masih kurang, minta permen gitu ya Mbak. Ini kan pola pikir anak-anak gitu loh. Jadi kerjaannya nuntut gitu, tapi apa yang bisa, apakah etos kerja saya sudah baik ya kan ya Mbak ya, untuk para buruh ya, teman-teman buruh, apakah etos kerja kita sudah baik, apakah kinerja KPI-nya sudah baik juga gitu ya Mbak ya. Jadi mungkin kalau bercermin ke diri sendiri tidak akan ada itu ya, demo, mendingan demo masak ya sama Mbak Anissa gitu ya Mbak Anissa ya. Iya, boleh. Jadi kurang lebihnya itu tadi pemerataan pendapatan ya, kalau perlu legislatif itu diturunkan, bahkan pembantu RI 1 juga kalau perlu juga diturunkan, jadi supaya merata dan ya bagaimana bisa jadi meningkatkan GDP, pendapatan per kapita kalau kesenjangannya masih lebar ya. Jadi di satu sisi majikannya masih bersusah payah ya Mbak ya, majikan yang kontribusi pajak masih teriak-teriak untuk nuntut kenaikan, sedangkan mereka ya bahkan pajak saja taxnya dibebankan ke APBN. Jadi ya tahu diri lah ya. Jadi itu mungkin catatannya dari saya. Terima kasih. Ya ini kalau boleh bilang buruh di tempat kita ini terlalu dimanja Mbak ya, terutama oleh para SPSI atau SBSI atau SPPSI pokoknya serikat buruh itu menurut saya sih mereka terlalu terlalu merasa bahwa dirinya punya power, berani datang apalagi datang ke dalam perusahaannya ya. Mereka kan selama ini kan sedikit-sedikit apabila ditolak entah itu oleh pemerintah entah itu oleh perusahaan, mereka pasti akan mengeluarkan ini Mbak kekuatan massa. Jadi mereka akan semaunya mereka tanpa memikirkan bahwa dampak demo itu sangat luas Mbak. Yang pertama pasti kan ada kacauan di jalannya, entah itu macet mungkin atau mungkin ada yang lain-lain segala macam. Kemudian juga terutama bagi perusahaan, kalau dampak demo itu pasti perusahaan pasti berhenti beroperasi Mbak. Jadi kayak perusahaan kalau kita bicara demo kan pasti konotasi kita langsung ke pabrik-pabrik buruh Mbak ya, kayak otomotif, garment, kemudian food, makanan dan lain sebagainya. Karena selama ini kan kalau yang demo kan jarang dari pegawai kantoran. Nah ada pabrik itu Mbak, kalau mereka demo ya mungkin kerugian bisa dalam satu pabrik bisa 2 miliar loh Mbak. Itu jumlah yang biasa itu, dan itu nggak bisa bakal digantikan, itu kerugian bagi perusahaan termasuk manajemen. Sementara kan para ketua serikat buruh mereka nggak mau tahu, yang mereka tahu bahwa kayak gitu mereka harus dipenuhi, itu aja sih. Jadi nggak kelangsungan perusahaannya yang beri mereka makan, tempat untuk mencari kerja gitu. Jadi sebisa mungkin kalau boleh bubarkan nggak ya buru-buru kayak gitu. Ada kayak bilang sih sebagian besar lebih banyak merugikan lah, bukan menguntungkan tapi merugikan perusahaan saya bilang. Kalau menguntungkan sih ada sebagian tapi nggak terlalu banyak dibanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh mereka gitu. Jadi misalnya mereka berserikat, mungkin saya saranin untuk bertindak dalam hal kewajaran, misalnya dalam hal yang positif seperti saling bekerja sama dengan para bosnya lah, atau misalnya ada tidak kenal dalam perusahaan dicari win-win solution, jangan maunya menang sendiri. Karena kalau perusahaan sudah jengkel sudah marah, mungkin mereka akan memecat karyawan. Memecat karyawan mereka kalau menjalankan perusahaan Mbak. Ya perusahaan ke tempatnya lebih murah, kayak di Jawa Tengah contohnya itu kan lebih murah Mbak, ini gaji buruhnya lebih murah dibanding dengan Jabodetabek Mbak. Dan itu merupakan suatu keunggulan bagi perusahaan, walaupun mungkin pada awalnya mereka akan mengeluarkan kos yang lebih besar ya, kayak bangun pabrik, mendesain ulang, setting ulang segala macam, tapi untuk jangka panjangnya itu akan lebih menguntungkan dibanding itu bertahan di Jabodetabek dengan tuntutan buruh yang setiap tahun itu selalu sama Mbak, selalu minta uang lebih. Sementara kinerja mereka kan nggak pernah mereka tunjukkan kinerjanya lebih, atau mungkin memberikan hal yang positif bagi perusahaan. Mereka tuh nggak pernah menunjukkan hal seperti itu Pak. Itu aja Mbak. Oke. Baik. Terima kasih juga Pak Gundula atas opininya.
Oke, Mitra Bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu ya sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah memberikan komentarnya untuk sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.